Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah zat yang memberikan segala kemudahan bagi kita untuk bisa meraih hidayah darinya. Dan di pagi hari ini kita belajar bersama di sebuah masjid Al-Mubarak insyaallah, dalam rangka untuk membangun semangat kembali agar kita terus belajar dan berusaha untuk mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Kita berada di tempat yang sangat aman, walhamdulillah. Bapak Ibu datang di masjid ini dalam kondisi tanpa rasa takut. Tidak ada ancaman teror, tidak ada ancaman senjata, tidak ada ancaman bom maupun yang lainnya. Dan itu nikmat yang sangat luar biasa. Anda bisa bayangkan andaikan Masjid An-Najiyah ini ada di Palestina, mungkin kita nggak bisa kajian. Kalau masjid ini ada di tempat konflik seperti di Papua, yang kanan kirinya ada beberapa orang yang ingin meneror kaum muslimin, mungkin kita tidak bisa berangkat dengan kondisi nyaman. Tapi Allah letakkan kediaman kita, tempat belajar kita, masjid kita di tempat yang aman, sehingga kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas, baik kegiatan ibadah maupun pembelajaran tanpa ada rasa takut. Karena nikmat aman seperti ini wajib untuk kita jaga. Dan di antara usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menjaga nikmat aman adalah dengan cara apa? Menjaga iman. Karena orang yang tidak beriman fala aman. Orang yang tidak beriman, dia tidak mendapatkan jaminan keamanan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan mereka tidak mengotori imannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang yang mendapatkan jaminan keamanan, wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Sehingga Allah menyebutkan dalam ayat ini, ada amal, ada balasan, ada syarat, ada masyrut. Jika syaratnya dipenuhi, ja'al masyrut, maka konsekuensinya akan datang. Apa bentuk syaratnya? Pertama, dia mukmin, dan yang kedua apa? Tidak mengotori imannya dengan kezaliman. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan diberi rasa aman oleh Allah, dan dia adalah orang yang akan mendapatkan hidayah. Berarti sebaliknya, semakin lemah iman seseorang, semakin lemah iman seseorang, nikmat aman yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba dengan iman yang dimiliki oleh sang hamba. Karena itulah para ulama mengatakan tidak ada manusia yang lebih penakut dibandingkan orang musyrik. Karena jaminan keamanannya telah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu bisa perhatikan, orang musyrik itu, ini baterai atau bagaimana? Baterai. Alhamdulillah. Jazakumullah. Bismillah. Para ulama mengatakan, sebagaimana teori bahwasanya rasa aman berbanding lurus dengan iman,
tidak ada manusia yang lebih penakut di alam raya ini melebihi orang musyrik. Makanya Anda bisa lihat, orang musyrik itu kan punya banyak sekali pantangan ya. Ini kualat, kayak gini kualat, dikit-dikit kualat, ora elok kualat, ora elok kualat. Kamu kalau menikah dengan orang yang rumahnya berseberangan, sing siji madhep ngulon, sing siji madhep ngetan, lanang madhep ngulon, sing wedok madhep ngetan, ojo sampai wani kerabi. Kenapa nanti Pak? Mesti salah siji bakal mati. Salah itu. Yang benar keduanya bakal mati, bukan salah siji. Kamu kalau misalnya ngidoni sumur guing, apalagi Pak? Yang budaya seperti itu ditanamkan di masyarakat. Berangkat dari rasa takut terhadap berbagai macam norma yang mereka buat, tapi kemudian dia ikatkan dengan ideologi dan keyakinan yang itu justru akan mengotori iman seorang kafir. Kalau di Jawa Timur tidak lebih hebat dibandingkan di daerah Yogyakarta ya. Meskipun kadang objeknya beda. Jogja itu bulan yang paling sakral adalah Suro, Muharram. Berani ngadakan hajatan di bulan Suro, Masya Allah, raiso turu orangnya. Selalu dihantui dengan ketakutan. Kalau di Jawa Timur bulan apa? Dzulqa'dah ya. Makanya mereka sebut dengan bulan Selo, seselih Allah. Nek ngelakoni hajatan sak jerone ulan Selo, wah itu ancaman nanti bakal bubar. Dan aneka ketakutan yang lainnya. Mereka nggak berani mengadakan hajatan pada saat hari kematian Simba. Kalau di Jawa Tengah namanya geblak ya, di sini namanya apa? Ada juga? Sama. Itulah bentuk rasa takut yang ada pada orang-orang yang dia imannya rendah, disebabkan ketergantungan hatinya lebih banyak kepada makhluk dan sesuatu yang sebenarnya itu khurafat belaka, tahayul, gak ada realitanya sama sekali. Makanya orang yang ahlu tauhid, dia menjadi manusia yang sangat pemberani, mentalnya jauh lebih kuat, disebabkan karena dia berusaha untuk menjaga imannya agar jangan sampai ternodai dengan perbuatan kezaliman, yang kezaliman itu ditafsirkan oleh Nabi SAW sebagai asyirk, sebagai perbuatan kesyirikan. Saat ayat ini turun, para sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ayyuna la yadlim nafsah. Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya sendiri? Karena sahabat memahami yang namanya maksiat itu sama dengan mendolimi diri sendiri. Kemudian Nabi SAW mengatakan, alam tasma' qaulal hakim, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Tidakkah kau mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Luqman yang bijaksana ketika dia menasihatkan anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Sehingga makna alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang yang beriman dan tidak mengotori imannya dengan kezaliman. Mana kezaliman di sini apa? Noda kesyirikan, yang itu merupakan lawan dari iman. Sehingga jamaah, belajar tauhid itu hakikatnya sama dengan membangun mentalitas dalam diri seorang hamba. Ketika seorang hamba itu sering belajar tauhid, banyak mempertebal iman dia kepada Allah Ta'ala, mentalnya akan semakin kuat. Dan orang kalau mentalnya kuat, dia akan menjadi orang yang sangat pemberani. Pemberani dalam menghadapi apa Pak? Semua ujian hidup. Baik sifatnya ujian yang datang dari manusia, puncaknya adalah ujian yang datang dari orang kafir berupa ajakan untuk perang. Baik sifatnya ujian berupa dunia, misalnya kerelaan dia untuk meninggalkan sebagian hartanya karena dia akan hijrah. Atau ujian
dalam bentuk yang lainnya musibah. Sehingga jauh beda antara orang yang ngaji dengan yang nggak ngaji ketika dapat musibah. Anda merasakannya nggak? Merasakannya ya. Orang ketika dapat musibah, antara yang kenal tauhid dengan yang nggak kenal tauhid, sama nggak suasana batinnya? Jauh beda. Para pengusaha-pengusaha yang belum hijrah, pengusaha-pengusaha konven itu ya, ketika mereka bangkrut, stresnya itu luar biasa. Dan mereka nggak mau gagal. Pokoknya dalam setiap aktivitas bisnis yang mereka lakukan, jangan sampai ada peluang gagal. Ketika mereka mengalami kegagalan, Masya Allah Pak, beban stresnya itu sangat berat. Dan itu sangat jauh berbeda dengan para pengusaha yang sudah hijrah, yang sudah kenal sunnah, sudah belajar tauhid. Ketika mereka mengalami musibah yang sama, baik bangkrut maupun yang lainnya, suasana batinnya lebih tenang. Dia bisa lebih tawakal, dia bisa lebih pasrah kepada takdir. Itulah salah satu di antara efek besar ketika seorang hamba belajar tauhid. Makanya Anda bisa perhatikan, ada orang yang bekerja di wilayah yang haram, baik pekerjaan riba atau penuh dengan sogok atau penuh dengan berbagai macam pelanggaran syar'i. Kalau dia sudah kenal ngaji, kehilangan pekerjaan bagi dia santai. Saya sanggup, siap untuk meninggalkan ini semuanya, karena dia yakin dengan mental yang dia punya. Tapi kalau dia masih maju mundur, nanti istri saya gimana, nanti bapak ibu saya bagaimana, pertimbangannya setumpuk banyak sekali, akhirnya membuat dia ketakutan untuk meninggalkan yang haram. Ini hakikatnya orangnya lemah dalam kondisi iman. Makanya salah satu di antara upaya yang bisa kita lakukan untuk mengajak masyarakat agar semakin berani dalam hijrah adalah tanamkan tauhid. Karena dia harus meninggalkan pekerjaan yang haram. Dia harus meninggalkan pendapatan yang peluangnya besar, tapi itu haram. Dia harus meninggalkan berbagai macam yang dilarang, dan itu haram. Itu kalau nggak dikasih muatan mental yang kuat, orangnya nggak berani, Pak. Anda bisa buktikan itu di lapangan. Itulah pengaruh hebatnya orang kalau belajar tauhid. Sehingga Anda bisa perhatikan, kenapa sahabat Nabi SAW, ini bisa maju depannya, memberi kesempatan yang ada di luar. Taqaddam. Merapat boleh? Masya Allah. Prokes di sini merapat ya. Ada jarak 1 cm. Kembali kepada cerita sahabat. Apa konsekuensi besar ketika sahabat itu hijrah, jemaah? Apa konsekuensi terbesarnya? Di samping ancaman nyawa, konsekuensi yang lain adalah mereka harus kehilangan semua harta yang mereka punya. Rumahnya, tanahnya, bukan cuma pekerjaan, Pak. Properti-properti yang mereka punya harus mereka tinggalkan. Ada seorang sahabat yang beliau sampai disambut oleh Rasulullah SAW dan dipuji oleh Nabi SAW dengan beliau nyatakan Rabihal bai', perdagangan yang sangat menguntungkan. Siapa namanya? Siapa namanya? Saat hijrah beliau tinggalkan semua hartanya. Siapa namanya? Bukan Abdurrahman. Siapa beliau? Disambut oleh Nabi SAW di depan pintu Madinah ketika beliau datang di Madinah. Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu. Suhaib itu datang ke kota Mekah sebagai budak lari. Sebenarnya beliau orang merdeka, tapi dijual oleh orang Yahudi, bekerja kepada orang begitu, sama bosnya didol, akhirnya jadi budak. Kemudian beliau melarikan diri dari tuannya ini, lalu pergi ke Mekah. Dan Suhaib yang dulunya berasal dari Romawi, beliau punya keahlian pandai besi, sehingga bisa membuat senjata, bisa membuat baju besi,
kemudian helm perang dan seterusnya. Dari situ Suhaib berangkat dalam kondisi nol, tidak punya anggota keluarga di Mekah, tidak bawa harta. Tapi setelah bertahun-tahun di kota Mekah, beliau menjadi orang yang kaya. Begitu Nabi SAW hijrah, Suhaib menyusul, dihadang sama orang musyrik. Enak saja kau meninggalkan kami. Dulu kau datang nol, tidak punya apa-apa, tidak ada keluarga. Kemudian kau bisa mendapatkan kekayaan, kau bisa mendapatkan kekayaan di kota kami. Tiba-tiba kau ingin meninggalkan kami dengan membawa kekayaanmu. Gak bisa. Akhirnya Suhaib menawarkan apa? Mau gak saya tunjukkan harta simpananku, tapi dengan syarat izinkan aku untuk ketemu Nabi SAW. Mereka senang, karena mereka tahu tabungannya Suhaib itu banyak ya, tinggal depositonya di mana saja kan gitu ya. Nanti buku tabungannya mana. Suhaib kemudian menceritakan, saya punya harta di tempat ini, di tempat ini, di tempat ini. Kamu kalau buka pintu rumah saya, persis di bawah galangan pintu, silahkan kau gali, di bawah itu ada emas. Mereka setuju. Akhirnya Suhaib dilepas. Sampai di kota Madinah, disambut oleh Rasulullah SAW. Rabihal bai' ya Aba Yahya, Rabihal bai' ya Aba Yahya. Perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Abu Yahya, perdagangan yang sangat menguntungkan wahai Suhaib. Karena beliau menukar seluruh hartanya dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya. Coba di zaman sekarang ada nggak yang hijrah sampai kayak gini, Pak? Ada nggak? Mereka itu loh yang misalnya masih bekerja di dunia yang haram ya. Mereka yang masih bekerja di lingkungan riba, diajak untuk hijrah. Pertimbangannya apa? Dia hanya ketakutan karena satu hal, kehilangan pekerjaan. Mobilnya itu nggak hilang, rumahnya nggak hilang, tanah dia nggak hilang. Dia cuman kehilangan satu, lowongan pekerjaan. Nah terus nih aku metu arep nyambut gawe apa mas? Pertimbangannya cuman itu. Masya Allah. Ini bapak coba bayangkan, andaikan anda itu hidup di zaman Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW hijrah, lalu anda tinggal di kota Mekah. Ya Rasulullah, mohon maaf saya nggak bisa ikut hijrah, nanti tidak kehilangan pekerjaan. Kira-kira gimana? Oh berarti kamu kumpul sama orang musyrik. Waliyadzubillah. Makanya jamaah dimakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada prinsip tadi. Keberanian seorang hamba sampai sanggup untuk meninggalkan ujian dunia yang demikian besar, salah satu di antara faktor pendukungnya adalah akidah yang kuat, tauhidnya.